Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Anugerah-Mu yang memanggil kami, anugerah-Mu yang membawa hati dan pikiran kami boleh mengasihi Engkau, karena kami tahu kasih-Mu lah yang menarik kami untuk kami boleh mengenal pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami manusia yang menuju kebinasaan. Kami tak mampu menyelamatkan diri kami sendiri, karena kami manusia berdosa. Tetapi anugerah-Mu begitu besar melampaui dosa kami, sehingga Engkau menyelamatkan kami. Karena itu ketika kami menjadi murid-murid Kristus, menjadi murid-murid Tuhan, kiranya kami boleh hidup menyukakan hati Tuhan. Dan seperti pujian yang kami nyanyikan ini, ya Tuhan, biarlah Kristus yang semakin bertambah-tambah, semakin nyata kami beritakan lewat kehidupan kami, dan kami semakin berkurang. Karena hidup kami sudah ditebus menjadi milik Tuhan, dan biarlah kami boleh memakai kehidupan ini bagi kemuliaan Tuhan. Berkatilah kami sebentar membaca firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang meneduhkan hati pikiran kami. Firman-Mu yang menuntun tujuan langkah hidup kami. Dan biarlah Engkau, Tuhan, yang terus menolong kami untuk kami boleh menghayati, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati setiap kami sama-sama murid Tuhan, kami sama-sama belajar firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur minggu ini kita boleh kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan minggu ini Bapak Ibu kita akan belajar tentang Injil Markus. Mulai minggu ini dan seterusnya ke depan kita akan belajar tentang Injil Markus. Dan minggu ini kita akan belajar Injil Markus pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-8 dengan satu tema, yaitu siapkan jalan bagi Tuhan. Nah, kita akan merenungkan bagian ini. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita sekalian. Di sana dikatakan demikian firman Tuhan, Bapak Ibu boleh menyimaknya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita mendengar, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap kita pasti pernah masuk ke sebuah restoran, bukan? Apalagi kalau restoran itu terkenal makanannya unik-unik begitu. Nah, ketika kita masuk ke sebuah restoran untuk pertama kalinya, maka kita akan disambut oleh seorang pramusaji yang siap menolong kita untuk menjelaskan makanan favorit dan sebagainya. Nah, pramusaji yang baik tentunya adalah orang yang kemudian memberikan buku menu dan memahami tentang menu itu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tentang makanan favorit restoran tersebut. Dan saya yakin waktu menjawab Bapak Ibu tidak mulai dari beli bahan, motongnya seperti apa, ngeraciknya seperti apa. Wah, kalau begitu nanti kelas kuliner itu. Tetapi pasti pramusaji itu akan menjelaskan secara singkat, jelas, padat kira-kira begitu, dan mendorong kita, membuat kita tertarik untuk menikmati makanan favorit restoran itu. Nah, bicara soal bagaimana menyajikan, menjelaskan secara singkat, padat, jelas dan sebagainya, Bapak Ibu, kalau kita membaca kitab Injil Markus, permisi tanya Bapak Ibu, kira-kira Injil Markus berapa pasal?
Ada yang tahu? Lupa semua. Gitu kan. Berapa pasal? Dia lebih sedikit dari Injil-Injil yang lain, Bapak Ibu. Memang begitu. Kenapa begitu? Karena memang Injil Markus itu ditulis oleh Yohanes Markus dengan cara yang singkat tetapi padat, Bapak Ibu. Dan dia membawa kita pada fokus hal-hal yang penting sekaligus memudahkan kita untuk memahami apa tujuan tulisannya itu. Nah, kita akan belajar tentang ini. Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama. Markus mengawali tulisan Injilnya dengan kalimat seperti ini. Inilah permulaan Injil, yang disebut Injil itu artinya kabar baik. Jadi kalau kita sering kali ngomong Injil itu artinya kabar baik. Kabar baik tentang apa? Yaitu tentang karya Kristus yang menyelamatkan kita, tentang Dia siapa, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah permulaan Injil atau kabar baik tentang apa? Tentang siapa? Tentang Yesus yang disebut Kristus, Mesias yang diurapi Tuhan, yang datang menyelamatkan, dan Dia disebut juga anak Allah. Jadi fokus kepada Injil Markus ditulis untuk menjelaskan Yesus itu siapa, apa yang dilakukan, identitasnya seperti apa, dan seterusnya. Nah, tetapi Bapak Ibu yang menarik adalah begini. Kemudian Markus tidak langsung menjelaskan Yesus panjang lebar, tetapi dia memulai dengan pribadi, satu sosok, yaitu siapa? Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan bagi kehadiran dan pelayanan Sang Kristus. Mari kita lihat ayat kedua dan ketiga. Bapak Ibu, di dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 kemudian dijelaskan begini. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Lalu di sana dikatakan, dikutip dari Maliaki 3 ayat 1, kemudian Yesaya 40 ayat 3, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Bapak Ibu, Markus ingin menunjukkan kepada kita bahwa kehadiran Yohanes Pembaptis itu bukanlah sebuah kebetulan, ujuk-ujuk nongol, kira-kira begitu. Atau mungkin utusan politik hari itu, bukan, Bapak Ibu. Markus ingin menjelaskan bahwa Yohanes Pembaptis hadir bukan sebuah kebetulan, tetapi itu rancangan Allah, kehendak Allah, bahkan sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi di perjanjian lama, bahwa ia diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Sang Kristus. Nah, setelah menjelaskan bahwa ia hadir bukan sebuah kebetulan, tetapi rancangan Allah, kemudian di ayat 4 sampai yang ke-8 ini yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Markus menjelaskan, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang di seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Banyak orang yang datang. Kemudian Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang dan makanannya belalang dan madu. Lalu inilah yang diberitakannya. Sesudah aku, kata Yohanes, akan datang ia, yaitu Mesias, Yesus Kristus, anak Allah, yang berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, ketika Markus menjelaskan tentang kisah ini, pendek sekali. Dari ayat 2 sampai ayat 8, udah selesai itu tentang Yohanes permulaannya, pelayanannya dan sebagainya. Tetapi yang menarik apa sih yang Yohanes ingin tunjukkan kepada kita tentang sosok ini? Ternyata Markus menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah sosok pelayan yang bersahaja. Ia tidak memakai pakaian para bangsawan atau kain yang mewah pada zamannya. Padahal dia cukup viral kalau bahasa hari ini, Bapak Ibu, populer. Banyak pengikutnya, orang-orang berbondong, banyak orang datang. Ia memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, ini sama seperti Nabi Elia. Yang ditulis juga dalam 2 Raja-Raja 1 ayat 8, Maliaki 4 ayat 5 sampai yang ke-6. Tetapi ini yang penting, Bapak Ibu. Yohanes tidak tampil dengan gayanya yang glamor hari itu, gayanya seperti orang-orang yang terkenal artis begitu, Bapak Ibu. Tidak, dia bersahaja, sederhana. Tetapi yang penting adalah pesannya itu kuat. Pesannya apa? Yaitu bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan Yohanes juga adalah orang yang mengerjakan tugasnya dengan setia.
Nah, selain itu, dari ayat-ayat tadi kita juga melihat bahwa Markus menjelaskan Yohanes Pembaptis itu sebagai sosok pelayan yang tidak mencuri kemuliaan Kristus. Kalau orang sudah terkenal Bapak Ibu, kan dia kepengen semakin terkenal, bukan? Kalau semakin viral, semakin banyak pengikut. Tetapi tidak demikian. Yohanes pernah berkata, biarlah dia semakin bertambah, aku semakin berkurang. Yohanes Pembaptis mengaku ia adalah seorang hamba yang mempersiapkan jalan bagi Kristus dan dia bukan sang Kristus. Ada peluang, ada potensi Bapak Ibu kalau dia mau berkata, akulah Kristus. Wah, orang juga pasti percaya Bapak Ibu. Karena beritanya yang luar biasa itu. Tetapi tidak demikian. Ia sadar, ia tidak layak membuka tali kasut sang Kristus. Ia membaptis dengan air. Tetapi Kristus yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, kalau membaca tulisan Markus tentang Yohanes Pembaptis, sudah selesai Bapak Ibu. Ayo kita pulang. Nah Bapak Ibu, tetapi bukan itu maksudnya. Tulisan yang singkat Markus ini tentang Yohanes Pembaptis memberikan pesan bagi kita hari ini. Ketika orang membaca Injilnya, kita tahu siapa Yohanes Pembaptis itu. Nah Bapak Ibu, pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kita murid-murid Kristus yang hidup pada zaman ini. Kita mungkin bukan seperti Yohanes Pembaptis, tetapi kita adalah orang-orang yang juga dipanggil sama seperti Yohanes Pembaptis. Itulah kita boleh belajar dengan bagian firman Tuhan ini. Yang pertama apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini? Yang pertama adalah ingatlah Bapak Ibu bahwa maksud dan tujuan Allah dalam hidup kita. Tuhan itu punya karya atas kita, setiap kita, umatnya. Bapak Ibu, seperti Yohanes Pembaptis, kita ada di dunia ini bukan karena kebetulan. Oh Pak, aku kebetulan sih Pak, anaknya si A itu Kristen, maka aku jadi Kristen Pak. Misalkan begitu Bapak Ibu. Oh ya kenapa aku jadi Kristen? Ya di Gloria AC-nya adem enak. Misalkan begitu ya. Bukan Bapak Ibu, tetapi kita harus sadar seperti apa yang dikatakan Markus tentang Yohanes Pembaptis, bahwa kita ada karena Allah memiliki tujuan atas hidup kita. Mari kita perhatikan ayat-ayat ini Bapak Ibu. Ini ayat yang seringkali dilupain anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan. Firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 10 berkata begini. Tetapi kamulah bangsa apa? Yang terpilih. Kita ini dipilih loh Bapak Ibu. Bukan kita pilih tapi Tuhan yang pilih. Kedua, di dalam Efesus pasal 1 ayat 4, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita manusia berdosa, tapi dikuduskan, dilayakkan, disucikan. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu, ini panggilan kita, tujuan Allah atas hidup kita. Nah jika Allah, Tuhan memiliki maksud dan tujuan dalam hidup kita, berarti hidup ini punya tujuan yang jelas Bapak Ibu. Itulah sebabnya jangan sia-siakan hidup kita yang sementara ini dengan menghabiskan waktu dan tenaga kita untuk mengerjakan hal yang tanda petik bodoh dan duniawi yang sia-sia, yang hanya membawa diri kita pada penyesalan. Nah Bapak Ibu, saya ingin tunjukkan seorang pria. Ada yang kenal siapa pria ini Bapak Ibu? Nah, pastinya bukan engkong saya Bapak Ibu. Dia adalah seorang yang bernama David Livingstone Bapak Ibu. David Livingstone itu siapa? Dia adalah seorang misionaris dari Inggris yang mendedikasikan hidupnya untuk pemberitaan Injil di Afrika. Nah doanya yang terkenal ini baik sekali. Menurut saya baik sekali doanya ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia berkata begini, Tuhan utuslah aku kemana saja. Kemana saja itu berarti ya juga termasuk pelosok, daerah-daerah sulit begitu. Tetapi ini menarik. Kemana saja hanya sertailah aku. Kemana saja kalau ada Tuhan dia tetap tenang. Kondisi apapun kalau ada Tuhan dia tetap tenang. Lalu letakkan beban apa saja atasku, beban berat, beban ringan, beban apa Bapak Ibu ya. Hanya topanglah aku. Dia tahu hidup ini ada beban, dia tahu hidup ini ada kesulitan. Tetapi kalau ada Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang menopang, dia akan cakap menanggung segala perkara. Lalu putuskanlah ikatan apa saja daripadaku. Apa itu ikatan itu? Ikatan keduniawian, kedagingan mungkin, apa dan macam-macam. Kecuali ikatan yang mengikatku kepada pelayananmu dan kepada hatimu. Ini kalimat yang luar biasa, puitis tapi juga dalam Bapak Ibu ya. Nah ketika dia melayani di sana, benar Bapak Ibu,
Banyak orang Afrika dimenangkan, tentang kesehatan juga dikembangkan, lalu anti perbudakan mulai muncul dan sebagainya. Ada penemuan-penemuan tertentu, dan karena cintanya kepada Afrika, Bapak Ibu, orang Afrika, dia itu merelakan jantungnya ditanam di Afrika, tetapi tubuhnya dibawa pulang ke Inggris dan dimakamkan di gereja Westminster ini, Bapak Ibu, Westminster Abbey. Nah, bukan ini cerita yang saya ingin bagikan. Tetapi ketika jenazahnya dibawa pulang dan sedang diarak oleh banyak orang, orang yang mengenal pelayanannya, orang yang mengenal dedikasinya, orang itu pada memberikan penghormatan, tetapi ada seorang tua yang kemudian mendekati jenazah itu, mendekati peti jenazah itu, dan kemudian orang tua ini menangis, berseru dan berteriak, berkata, sudah terlambat katanya. Nah, orang-orang di sekitarnya bingung, Bapak Ibu, kenapa orang tua ini menangis begitu, menyedihkan sekali rasanya begitu. Apakah ada sesuatu kah? Lalu orang lain tanya, kamu adiknya kah atau kokonya kah? Oh bukan. Lalu siapa? Orang terdekat kah? Bukan. Lalu siapa? Nah, Bapak Ibu, apa yang dikatakan dia? Dia berkata begini, saya dulu belajar firman Tuhan bersama-sama dengan David Livingstone. Dan saya mempunyai kesempatan yang sama untuk melayani Tuhan. Kami sama-sama ditawari melayani pekerjaan Tuhan, tetapi saya menolaknya karena saya pikir saya masih muda. Jadi dia melakukan banyak hal apa menjadi keinginan hatinya. Begitu banyak kesempatan untuk melayani Tuhan, tetapi saya terus menolak. Akhirnya saya mulai terpikat oleh hal-hal yang sia-sia. Saya menunda panggilan Tuhan sampai sekarang. Namun sekarang, Bapak Ibu, ketika dia sudah menjadi tua, tidak punya kekuatan yang cukup, dia hanya bisa menyesal, sudah terlambat. Sudah terlambat. Temanku David Livingstone telah memperoleh upah hasil jeripayanya dari Tuhan, sementara saya belum melakukan apa-apa untuk Tuhan. Hidup di dunia tidak mengerti tujuannya apa, Bapak. Hanya menikmati kesenangan dunia, tetapi tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Nah, orang ini menyesal karena sudah terlalu siap menyia-nyiakan hidupnya. Semua setelah berlalu, sudah menjadi tua dan tidak dapat melayani. Ia menyadari bahwa apa yang diusahakannya sia-sia. Bapak Ibu, janganlah kita menyia-nyiakan hidup kita. Kalau hidup kita bukan kebetulan, kita menjadi milik Tuhan, menjadi umat Tuhan bukan kebetulan. Tuhan pasti punya rancangan bagi hidup kita. Tuhan memanggil dan mengutus kita untuk tujuannya. Jangan menundanya, jangan menyia-nyiakan waktu yang sementara. Kita tidak bisa beli waktu. Pak, aku mau tambah usia 10 tahun ke depan, tak beli yuk. Berapa harganya? Tak bisa, Bapak Ibu. Kita tidak punya kekuatan untuk menambah waktu dan sebagainya. Semua karena kasih karunia Tuhan. Itulah sebabnya mari kita gunakan waktu yang singkat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Mengerti maksudnya. Kedua, Bapak Ibu, apa yang kita pelajari dari Markus pasal yang di awal ini tentang Yohanes Pembaptis. Yang kedua, seperti Yohanes Pembaptis, siapkanlah jalan bagi Tuhan dan bukan penghalang atau batu sandungan. Nah, Bapak Ibu, seperti Yohanes, kita punya tugas sama ya, membuka jalan baginya dengan memberitakan kebenaran Kristus, menunjukkan siapa Kristus, menunjukkan dia Tuhan Mesias, anak Allah yang hidup juru selamat, bukan Kristus yang lain. Banyak orang kadang menawarkan Kristus, bukan menawarkan Sang Kristus Tuhan dan juru selamat, kepala gereja, tetapi Kristus yang mirip dengan ilah-ilah tertentu, Bapak Ibu, kayak orang pesugihan misalkan begitu ya, kayak orang mungkin guru moral tertentu dan sebagainya. Tidak, Bapak Ibu, jangan jadikan Kristus sebagai catatan kaki, tetapi berita utamanya. Kristus berita utamanya. Nah, sayangnya Bapak Ibu, banyak orang kadang hari ini memakai nama Kristus, menyebut Kristus, memberitakan Kristus, tetapi punya motif yang berbeda. Mengikut Kristus supaya sukses, kayak raya misalkan gitu ya. Mengikut Kristus supaya apa? Supaya punya kekuasaan, punya apa? Mengikut Kristus punya apa? Dan sebagainya macam-macam. Nah, Bapak Ibu, Rasul Yohanes di dalam Injilnya, Injil Yohanes pasal 10 ayat 41 sampai 42, dia mengatakan begini, Yohanes Pembaptis ini memang tidak membuat suatu tanda pun, satu tanda pun. Jadi enggak melakukan mujizat, Bapak Ibu. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes Pembaptis ini tentang orang ini, yaitu Yesus, adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Dia memberitakan Sang Kristus. Dia memberitakan Sang Kristus yang benar.
bukan Kristus yang lain, Bapak Ibu. Karena Kristus yang lain seringkali hanya untuk kepuasan diri manusia, tetapi bukan Dia Tuhan, Juru Selamat, satu-satunya pengharapan manusia. Yang kedua, Bapak Ibu, seperti Yohanes Pembaptis, tugas kita adalah membawa orang lain pada pertobatan dan bukan batu sandungan bagi dia, bagi orang lain. Hari ini di tengah zamannya digital, Bapak Ibu, multimedia, Bapak Ibu ya. Wah, kadang-kadang kita melihat orang-orang tertentu, orang-orang Kristen tertentu, gereja-gereja tertentu, kelompok-kelompok tertentu. Kadang-kadang bukan malah membuat kekristenan itu menjadi indah, cantik, baik, Bapak Ibu, tapi gak jauh beda dengan orang-orang dunia lainnya. Nah, kita dipanggil bukan untuk melakukan itu. Kita dipanggil untuk menyatakan Kristus yang sesungguhnya lewat kehidupan kita dan tutur kata kita. Bapak Ibu, ada seorang yang bernama Mahatma Gandhi. Kata-katanya ini menjadi kritikan bagi kita. Kenapa? Karena orang ini ketika mempelajari Alkitab, mempelajari Injil, dia berkata begini, saya suka Kristusmu, katanya. Tetapi bukan umat Kristenmu. Bapak Ibu, kata Kristen itu adalah artinya pengikut Kristus. Harusnya pengikut itu murid sama dengan gurunya. Tetapi kenapa Mahatma Gandhi berkata, aku enggak suka dengan Kristenmu, tapi suka dengan Kristusmu. Karena orang Kristen zaman itu, Bapak Ibu, zamannya dia, tidak hidup seperti Kristus. Kalau hari ini kita tidak hidup seperti Kristus, kita juga bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, bagaimana Bapak Ibu dengan kita hari ini? Kita dipilih Tuhan bukan kebetulan. Dia mengasihi kita, Dia punya rancangan bagi kita sebagai gerejanya, sebagai umatnya di tengah dunia zaman ini. Apa yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu? Tuhan menciptakan kita dan menebus kita menjadi miliknya bukan karena tanpa tujuan, punya tujuan. Kita dipilih untuk menjadi saksinya. Bawalah orang kepada pertobatan dan menerima kebenaran Kristus tanpa memanipulasi Injilnya. Memanipulasi Injilnya itu maksudnya begini, ayo ikut Tuhan, nanti kamu pasti sukses lancar. Ketika dia ikut Tuhan dan gak sukses lancar, marah-marah, Bapak Ibu. Katanya sukses, katanya lancar, aku kok gak sukses, lancar-lancar. Nah ini Bapak Ibu, salah paham ya. Kenapa? Karena ikut Kristus bukan utamanya, bukan itu. Kristus pasti menolong kita, Kristus pasti membuka jalan bagi kita. Tapi kadang Kristus juga memakai semua itu untuk memproses kita, supaya kita ini meninggalkan kehidupan duniawi, kefanaan, tetapi menuju kepada apa yang kekal. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang kadang salah paham. Yesus datang mengasihi kita, Yesus datang menyelamatkan kita, tetapi kadang yang dipikir manusia adalah tentang hal-hal di dunia ini. Nah kadang-kadang gereja juga bisa terjebak ini, hamba Tuhan juga bisa terjebak ini. Karena itu waspada Bapak Ibu. Saya satu kali ketemu jemaat ngomong begini sama saya, Pak Sindyong, saya punya teman Pak Sindyong, katanya gitu. Teman saya ini bukan hamba Tuhan, bukan lulusan sekolah teologi loh Pak Sindyong, tapi dia punya 2 gereja. Hah? Gitu ya? Lu kayak begini tuh kayak apa Pak Sindyong? Terus maksudnya apa? Maksudmu? Saya bilang, ya mungkin dia ini jualan gereja kali. Ya gitu ya. Kan susah sekarang bisnis pabrik pada susah, apa-apa yang paling enak apa? Buka? Oh, bukan saya ngomong loh Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, banyak orang kemudian begitu. Ini masalah hari ini memang. Nah, nggak boleh, saya bilang lah ini masalah ya. Saya nggak tahu apa maksudnya, motifnya, saya nggak bisa menghakimi. Saya cuma bilang nanti satu masa Tuhan yang tahu segalanya. Jadi yang perlu kita lakukan, kita tidak boleh begini. Kadang ada orang begitu Bapak Ibu, susah lah ya, daripada begini-begini lebih baik aku begini. Nah akhirnya memanipulasi kabar baik. Kabar baik tentang Yesus Sang Juru Selamat digantikan kayak ilah-ilah lain, dewa keberuntungan lah, dewa apalah, dewa apa misalkan ya. Nah Bapak Ibu, tidak begitu. Kita tidak boleh memanipulasi. Seperti Yohanes Pembaptis, dia mengatakan apa yang benar tentang Kristus. Membawa orang pada pertobatan, membawa orang pada baptisan, membawa orang pada perjumpaan dengan Kristus dan memiliki pengharapan, kepastian, keselamatan. Masalah pemeliharaan, Tuhan itu pasti pelihara. Tuhan itu pasti memimpin. Karena itu yang penting adalah kita harus melakukan panggilan kita, tujuan Tuhan selamatkan kita menjadi umatnya. Yaitu apa? Membawa kabar baik bagi banyak orang. Kiranya Tuhan boleh menolong kita melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Tuhan, di tengah zaman ini
yang kadang bisa memanipulasi apa yang benar untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Tuhan tolong kami, melalui pelajaran, melalui satu sosok pribadi tentang Yohanes Pembaptis ini, yang Tuhan boleh pakai menjadi pembuka jalan bagi hadirnya Kristus di tengah dunia ini, yang membawa orang kepada pertobatan atas dosa-dosa mereka, dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hadir. Tuhan tolong kami, kiranya kami yang sudah ditebus menjadi milik Tuhan, umat Tuhan, kami tidak hidup bagi diri kami sendiri, tetapi kami belajar bagaimana menjadi saksi Tuhan, karena itulah yang dibutuhkan. Manusia membutuhkan keselamatan, manusia membutuhkan perjumpaan dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, dan pakailah kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh memberitakan kebenaran tentang Kristus dan tidak memanipulasinya. Dan biarlah kami tidak mengejar kepentingan kami sendiri, tetapi kepentingan Kristus seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Biarlah Kristus yang semakin bertambah-tambah, kami yang semakin kurang. Kami mungkin tidak melakukan perbuatan-perbuatan ajaib seperti Yohanes Pembaptis. Kami mungkin tidak melakukan hal-hal yang spektakuler yang membuat orang terkagum-kagum. Yang itu pun juga bisa dilakukan oleh nabi-nabi palsu dan sebagainya. Tetapi kiranya kami boleh memberitakan kebenaran-Mu ya Tuhan, dan hidup di dalamnya. Pakai kami menjadi kesaksian memuliakan nama Tuhan. Berkati kami umat-Mu dan menolong setiap pergumulan kehidupan kami, dan lewat itu semua kami boleh melihat, menyatakan Engkau Tuhan, pengharapan yang kekal bagi kami. Kami berdoa bersyukur menyerahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.